Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan tema bisnis jaringan internet fiber optik di era digitalisasi Untuk pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Selamat menyaksikan. perkembangan teknologi fiber optik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang cepat dan stabil di era digitalisasi. Fiber optik merupakan teknologi transmisi data yang menggunakan serat kaca atau plastik halus untuk mentransmisikan informasi dalam bentuk cahaya yang mampu memberikan kecepatan akses internet yang jauh lebih tinggi dibandingkan internet teknologi berbasis tembaga, seperti ADSL atau kabel koaksial. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program seperti Palaparing turut berperan besar dalam mempercepat adopsi teknologi fiber optik. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia melalui jaringan tulang punggung fiber optik nasional guna mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan teknologi ini, seperti tingginya biaya pembangunan infrastruktur jaringan di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, masalah geografis seperti daerah pegunungan atau kepulauan, kurangnya tenaga ahli lokal dalam instalasi dan perawatan jaringan. Peran ISP dalam bisnis fiber optik. Internet Service Provider atau ISP memainkan peran vital dalam penyediaan layanan internet berbasis fiber optik di Indonesia. Dalam konteks transformasi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas yang cepat dan stabil, ISP menjadi aktor utama dalam menghadirkan solusi jaringan berkecepatan tinggi melalui teknologi fiber optik. Menurut Insania dan Ali Joyo, tahun 2024, peran utama ISP dalam bisnis fiber optik meliputi beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, penyedia infrastruktur akses. ISP berperan sebagai penyedia jaringan distribusi yang menghubungkan backbone fiber optik nasional dengan pelanggan akhir, baik individu, bisnis maupun institusi pemerintahan. Yang kedua, pendorong inovasi dan layanan digital. Melalui bisnis fiber optik, ISP tidak hanya menyediakan akses internet, tetapi juga berbagai layanan tambahan seperti IPTV, VoIP, cloud service, dan layanan data center. Yang ketiga, mitra strategis pemerintah. Banyak ISP lokal maupun nasional bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program strategis seperti pembangunan jaringan di daerah 3T. Yang keempat, kompetitor dan kolaborator. Dalam praktiknya, ISP saling bersaing untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima, edukator teknologi. ISP juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada pelanggan terkait manfaat dan penggunaan teknologi fiber optik. Ini penting untuk meningkatkan adopsi teknologi baru serta menciptakan pelanggan yang lebih paham teknologi. Jadi, secara keseluruhan, peran ISP dalam bisnis fiber optik sangat strategis, baik sebagai penyedia layanan maupun sebagai motor penggerak digitalisasi nasional. Selanjutnya ada dampak digitalisasi terhadap infrastruktur telekomunikasi. Digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam struktur dan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, khususnya di Indonesia. Proses ini mendorong transformasi besar-besaran dalam cara layanan informasi dan komunikasi dikembangkan, disampaikan, diakses oleh masyarakat. Salah satu dampak paling nyata dalam meningkatnya kebutuhan akan jaringan yang cepat, stabil, dan mampu menangani lalu lintas data yang terus bertumbuh. Disinilah teknologi fiber optik menjadi kunci. Yang pertama ada peningkatan permintaan bandwidth. Transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, pemerintahan, e-commerce, dan hiburan telah menyebabkan lonjakan kebutuhan terhadap jaringan data berkapasitas besar. Yang kedua ada percepatan pembangunan infrastruktur baru. Digitalisasi telah memaksa penyediaan layanan ISP dan operator telekomunikasi serta pemerintahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan berbasis fiber optik. Misalnya, proyek
nasional seperti Palaparing menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam menyediakan jaringan tulang punggung fiber optik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Yang ketiga ada pergeseran model bisnis telekomunikasi. Dampak digitalisasi juga terlihat dalam perubahan model bisnis para pelaku industri telekomunikasi. Jika sebelumnya fokus utama adalah voice call dan SMS, kini mereka bergeser ke layanan internet seperti broadband dan value-added service seperti cloud, big data, content streaming. Semua ini sangat bergantung pada infrastruktur jaringan yang canggih dan stabil. Yang keempat ada ketimpangan digital. Meskipun digitalisasi mendorong kemajuan teknologi, dampak lainnya adalah munculnya kesenjangan infrastruktur. Oke, selanjutnya ada strategi pemerintah dan swasta dalam pemerataan internet. Yang pertama ada kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Contohnya, pemerintah melalui Kominfo memberikan izin ASN atau Autonomous System Number untuk legalitas ISP. Nah, untuk contoh swasta seperti PT Anugrah Cimanukraya dan PT Aplika Nusa Lintas Arta menyediakan layanan NAP atau Network Access Point dan backbone koneksi internet internasional. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur VTTH atau Fiber to the Home. Nah, kenapa kita harus memilih kabel Fiber to the Home? Karena dia menawarkan bandwidth besar, kecepatan tinggi, dan lebih stabil dibandingkan kabel tembaga. Untuk yang ketiga, ada standarisasi dan monitoring kualitas layanan. Yang keempat, ada penerapan teknologi dan sistem manajemen canggih. Yang kelima, ada pengujian dan evaluasi teknis sebelum penerapan. Yang keenam, dukungan untuk UMKM dan ekonomi lokal. Misalnya, strategi ini juga berfokus pada penggunaan internet oleh wirausaha, pelaku online shop, dan masyarakat umum di daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi digital di wilayah tersebut. Nah, oke, setelah itu ada dampak digitalisasi terhadap infrastruktur telekomunikasi. Adanya peningkatan permintaan bandwidth. Terus yang kedua ada percepatan pembangunan infrastruktur baru, pergeseran model bisnis telekomunikasi, ketimpangan digital di video, dan dorongan terhadap kebijakan infrastruktur. Setelah itu solusinya adalah kolaborasi pemerintahan dan swasta, pemanfaatan teknologi alternatif, pembangunan bertahap terregulasi, dan penguatan kebijaksanaan regulasi. Nah, sarannya adalah pemerintah diharapkan terus memperluas program infrastruktur digital seperti Palaparing dan memberikan insentif bagi ISP yang berinvestasi di wilayah non-komersial. Regulasi yang mendukung dan subsidi pembangunan jaringan juga diperlukan untuk mendorong pemerataan akses internet. ISP dan pelaku usaha telekomunikasi harus terus berinovasi, tidak hanya dalam hal teknologi, tetapi juga dalam model layanan yang menjangkau masyarakat kelas bawah dan wilayah pelosok. Kolaborasi antara ISP besar dan lokal dapat mempercepat distribusi layanan fiber optik. Sektor pendidikan dan pelatihan perlu dilibatkan dalam mencetak SDM atau sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi jaringan, khususnya fiber optik. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan tenaga ahli dalam pengembangan dan perawatan jaringan di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai pentingnya internet yang cepat dan aman agar pemanfaatan teknologi digital benar-benar berdampak positif terhadap ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup. Evaluasi dan pengawasan berkala diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi jaringan fiber optik di daerah 3T, serta untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.